Salam berjumpa kembali di channel Thesis Picture. Saya Teguh Santosa. Kali ini saya ingin eh, memberikan pendapat ya, atau berbagi opini, sekalipun mungkin ini opini bisa diterima atau tidak. Tapi saya ingin satu mengenai opini antara image di film dan image personality di kehidupan nyata. Masih ada beberapa, bahkan bisa dikatakan banyak ya kalau di Indonesia. Mungkin kalau di barat atau di luar Indonesia sudah mulai banyak artis atau aktor yang antara image di media, baik itu film, konten, ataupun apapun itu bentuknya gitu. Image di media artinya sekarang ada YouTube, ada film pendek, ada sinetron, ada FTV gitu kan, ada dokumenter, ada segala macamnya. Nah, yang saya maksudkan image karakter di media itu, kadang orang menggabungkan antara image personalnya dia di kehidupan nyata, misalnya dia orang orang baik-baik di kehidupan nyata, terus kemudian memerankan menjadi pelacur, memerankan jadi penjahat, atau memerankan jadi bencong, atau berperan dengan bencong, atau berperan dengan waria, atau berperan dengan yang notabene di masyarakat itu masih dianggap tabu ya. Itu harus, menurut saya harus dibedakan. uh, Tabu bagi masyarakat adalah seharusnya adalah tabu mengenai image di lingkungannya, image di kenyataannya, di reality, bukan image di media. Image di media adalah bagaimana kita justru bisa menjadi orang lain, menjadi yang bukan kita sendiri gitu. Dan itu jangan gabungkan, aku nggak mau syuting sama bencong, nanti image-nya di masyarakat aku deket-deket sama bencong lagi. Aku nggak mau syuting sama jablay, ntar dikira aku tukang jablay lagi. Aku nggak mau syuting sama maling, ntar dikira aku maling lagi. Aku nggak mau jadi peran maling, nanti dikira aku maling lagi. Aku nggak mau peran jadi misalnya tukang memperkosa atau apalah gitu, yang senonoh atau yang dipandang masyarakat itu masih negatif itu. Nah, buat saya uh, image media, apalagi ke depan adalah media baru itu, semua orang akan tampil di media online. Semua orang, televisi mungkin bakal mati, bioskop mungkin masih akan bertahan gitu kan, karena superior tampilannya yang uh, beda dari media online. Tapi televisi hampir sama dengan media online, dan lambat laun juga akan mungkin lama-lama akan menghilang, karena mungkin asupan iklan atau sponsor juga akan menipis. Maka yang akan tumbuh di masa depan adalah media online seperti YouTube, Vimeo, dan sebagainya, Instagram, Facebook. uh, Media online akan terus menjamur gitu sampai beberapa tahun ke depan, dan bahkan akan muncul media baru di mana setiap orang bisa menciptakan medianya sendiri, bisa menghasilkan uang sendiri dari media itu. Makanya misalnya Mak Betty gitu ya, Mak Betty dia Afif Muhammad dia memerankan Mak Betty yang menjadi anaknya, menjadi ibunya segala macam, dan eh, bukan dia tidak care dengan lingkungannya, tapi dia sudah punya self apa namanya, kepercayaan diri gitu ya, kepercayaan diri bahwa image di media itu memang harus dibedain dengan image di kenyataan gitu. Nah, kadang ada beberapa artis Indonesia, ada pemain-pemain lokal sekarang juga ada yang, aku nggak mau syuting sama Banci mas, nanti dikira aku tukang main Banci. Aku nggak mau syuting sama Jablay, ntar dikurang tukang Jablay. Aku nggak mau syuting sama cabe-cabean, ntar dikira sama doyan cabe-cabean. Ya enggak, itu media, jangan dicampur adukan dengan kenyataan. Di kenyataannya yang penting bagaimana anda, siapapun yang tampil di media itu bisa menjaga personalitinya gitu. Tidak hanya Mak Betty, banyak banyak tokoh lain yang bisa diciptakan, yang tidak harus lucu, kadang kadang harus jadi kuntilanak, kadang jadi ini.
misalnya suami istri bikin konten kuntilanak, istrinya sudah jadi kuntilanak, bukan suaminya yang biadab gitu, tapi itulah pasangan yang mungkin ingin mencari nafkah bareng melalui media seperti itu ya. Ada yang suka ngeprank-ngeprankan suami istri di YouTube, ngeprank-ngeprankan. Ya itu mungkin adalah jalan untuk mendapatkan nafkah gitu kan. Eh, so far kalau itu masih mempunyai kaitan positif, syukur-syukur positifnya lebih banyak, itu nggak apa-apa juga. Dan jangan kita juga menjudge konten yang misalnya itu ecek-ecek atau dianggap picisan atau apa, belum tentu di dalam situ, di dalam konten yang mungkin tampilannya ecek-ecek pun kadang menyiratkan sesuatu, sekalipun apa namanya, bukan kita nggak perlu dong kok konten yang ecek-ecek gitu, nggak juga. Kadang kita perlu bahan untuk menilai, oh begitu ya dunia seperti itu, begitu ya dunia negatif gitu kan. Nah, so far kalau kita yang akan sulit ke depannya adalah bagaimana media online itu benar-benar bisa menyaring ketika itu harus ditonton kepada usia yang membutuhkannya. Tapi buat saya juga ke depan justru anak-anak itu akan apa namanya, mempunyai filter sendiri. Ponakan saya aja misalnya bilang, ngapain kamu buang-buang kota nonton nonton begituan gitu, ngapain kamu buang-buang kota main game gitu. Ada yang seperti itu, yang sudah pemikiran seperti itu, tapi ada yang udah amat dia main game gitu, ponakan saya gitu. Tapi ketika dia main game juga dia dengan teknologi jadi lebih lincah gitu, artinya eh, ya seperti pepatah Jawa tuh, urip iku urup. Nah itu, hidup itu akan menemukan jalannya sendiri, hidup itu akan menjadi apa namanya, satu satu perubahan yang baru, perubahan nilai yang baru di setiap era gitu kan. Nah kembali ke masalah image di media atau image di ini adalah, ketika kita di media tampil sebagaimana buruk pun, sebagaimana naif pun, sebagaimana jelek pun, itu adalah image media. Nah, image di kehidupan nyata adalah personality kita yang sebenarnya, yang kita harus jaga gitu. Misalnya suatu saat saya akan menjadi waria, berperan menjadi waria, menjadi hantu, menjadi Dracula gitu kan, atau apa yang lebih parah dari itu. Tapi buat saya akan menerima itu sebagai image media gitu. Dan ketika saya tampil di kehidupan nyata, ya saya harus menjaga personality saya, bahwa saya bukan orang seperti itu gitu. Jadi bagi siapapun teman-teman yang ingin tampil di media yang kedepannya adalah bisa untuk hidup, teman-teman semua itu prinsipnya gini, kowe nek kere tapi rawani ndablek ya kapan iso sugih lah. Nek pengen sugih cuma ngimpi, ora gelem ndablek, ya kapan sukses gitu. Jadi maksudnya dari kalimat ini tuh, nanti nanti tanya yang orang Jawa, saya menerjemahkan sendiri aja kadang susah. Tapi maksudnya itu apa ya, kalau kita ingin mencapai sesuatu, berusaha sekeras mungkin, intinya gitu. Jangan kita sudah susah, sudah hidup susah, tapi mau berusaha ini kebanyakan mikirin image ini, image itu gitu. Ya buat apa gitu. Jadi cobalah. Saya juga baru-baru ini aja saya mulai eh, mencoba ngevlog di depan kamera gini ya. Lama-lama juga menjadi satu habit, menjadi satu keasikan gitu. Karena apa namanya, kadang saya terpikir sesuatu tapi saya mau ngomong sama siapa ya, kadang pas lagi terpikir sesuatu lagi nggak ada teman, jadi saya nggak bisa ngomong gitu. Nah makanya ketika saya di sela-sela kesibukan saya, di sela-sela ketika sudah tidak ada kesibukan lagi, eh, saya terpikir sesuatu, makanya saya ingin menyampaikan sesuatu itu. Nah, terima kasih, yang demikian yang ingin saya sampaikan dari unek-unek saya. Semoga bermanfaat, semoga bisa dipetik sesuatu yang positif, semoga juga bisa mendorong teman-teman untuk terus berkiprah di media yang
di kemudian hari akan dikenal sebagai media baru. Terima kasih.